menyebabkan ketergantungan HP itu, Bu? Ya, itu Mas Cahya tuh sekarang sering bangunnya itu kesiangan karena dia kan bubuknya tuh malam banget. Saya kan kerjanya menjahit, jadi kalau waktu yang serius itu biasanya malam hari. Jadi Mas Cahya tuh nggak mau kalau nggak ditemenin bubuk sama saya, jadi dia seringnya bubuknya yaitu ikut saya. Jadi dia kan malam nggak punya kegiatan, cuma bisanya main HP itu. Jadi itu ya udah jadi ketergantungan HP itu. Terus yang tentang game itu, Bu, ya game yang katanya masih seperti di dunia game itu bagaimana? Nah itu karena seringnya dia main game sendiri kan tanpa dampingan orang tua, jadi ya seakan-akan dia itu imajinasinya dia masuk dalam game. Jadi kalau dia menyenggol apa gitu, ibu ini saya menyenggol ini bu kalah bu, ini bu gitu. Jadi kayak dia tuh mikirnya tuh dia udah masuk ke situ gitu. Terus kemudian tentang yang kemarin dibelikan mainan kartu itu, Bu, kartu sama karambol, itu proses bermainnya bagaimana, Bu? Bersama ibu apa sama kakaknya gitu? Itu biasanya yang menemani biasa kakaknya. Ya. Kalau saya bisa ya kadang nggak sama ayahnya juga, tapi ya biasanya sama kakaknya. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Berdasarkan proses analisis data atau masalah yang dihadapi anak, saya melakukan komunikasi dengan orang tua Cahya mengenai kabar dan perkembangan Mas Cahya. Biasanya saya melakukannya melalui WhatsApp atau saya menelponnya. Kemudian saya juga datang ke rumah anak tersebut. Untuk proses dan hasil diagnosis yang dilakukan, saya melihat mengenai pola asuh Mas Cahya ini kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan waktu wawancara bahwa orang tua Mas Cahya ini adalah seorang penjahit dan kemudian ayahnya itu juga bekerja di perusahaan BUMN setempat. Kemudian dari hasil pembicaraan saya dengan orang tua, biasanya kalau penjahit itu kejar tayang, maksudnya mereka itu bekerja sampai larut malam, sampai lembur-lembur, apalagi kalau bajunya itu akan segera dipakai sama konsumennya. Nah, di sini sering terjadi Mas Cahya ini tidak bisa tidur malam. Nah, sehingga jika ibunya ini tidak menemani Mas Cahya pun bisa tidur larut malam, kemudian menemani ibunya waktu bekerja. Dan di sela-sela menemani ibunya ini Mas Cahya suka bermain HP begitu. Untuk penjelasan tentang prognosis atau bantuan yang akan diberikan kepada anak, saya melakukan komunikasi dengan orang tua, yaitu orang tua akan memberikan mainan berupa kartu seperti kartu Uno, kemudian ada karambol, dan permainan ini dilakukan di rumah bersama kakaknya atau bisa ditemani sama ayahnya jika waktu libur, atau si ibu ini menyempatkan waktu untuk menemani anaknya bermain. Untuk selanjutnya, proses pelaksanaan bantuan ini di lembaga kami menyediakan sebuah kegiatan, yaitu mengajak anak untuk bermain membentuk suatu bentuk menggunakan geometri. Jadi bermacam-macam potongan geometri yang akan dibentuk sesuai imajinasi anak. Nah, ini agar bakat bermain gamenya Mas Cahya ini dapat tersalurkan. Mas Cahya juga saya ajak untuk berinteraksi dengan teman-temannya untuk bermain bersama. Misalnya di sini ada bermain kelereng. Nah, demikian
tugas 3 dari saya. Mohon maaf ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.